Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Tobara dengan NIM 20 30 20 40 20 50. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan ragam bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. 1. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa. Dan saat itu juga, bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan antar etnis. Yang membuat bahasa Indonesia ini semangat untuk digunakan yaitu adalah setelah adanya Deklarasi Sumpah Pemuda. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu tertua yang dibuktikan dari prasasti Raja-Raja Sriwijaya pada abad ke-7. Prasasti-prasasti itu yaitu yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit, yang kedua Prasasti Talang Tuo, dan yang ketiga Prasasti Kota Kapur. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia telah melalui beberapa proses. Yang pertama yaitu pada tahun 1901 dan 1908. Yang kedua pada tahun 1917. Yang ketiga tahun 1928. Yang keempat tahun 1933. Yang kelima tahun 1938. Yang keenam, tahun 1945. Yang ketujuh, tahun 1947. Dan yang ke-8, tahun 1954. Selain itu, yang ke-9 ada tahun 1972. Yang ke-10, tahun 1978. Yang ke-11, tahun 1983, yang ke-12 tahun 1988, yang ke-13 tahun 1993, yang ke-14 tahun 1998, yang ke-15 tahun 2003, dan yang ke-16 tahun 2008, serta yang ke-17 tahun 2013. Berikutnya yang ketiga, fungsi pemakaian bahasa Indonesia. Ada beberapa fungsi pemakaian bahasa Indonesia, di antaranya yang pertama ada fungsi instrumental, yaitu fungsi yang untuk melayani pengelolaan lingkungan dan menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Yang kedua ada fungsi regulasi. Fungsi regulasi yaitu untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa-peristiwa yang ditujukan untuk mengatur serta mengendalikan orang lain. Yang ketiga ada fungsi representasional. Nah, fungsi ini yaitu untuk menggambarkan realitas yang sebenarnya. Yang keempat ada fungsi intraksional. Nah, fungsi intraksional ini yaitu untuk menjamin serta menetapkan ketahanan, kelangsungan, dan komunikasi sosial. 5. Ada fungsi personal. Fungsi personal ini yaitu untuk memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang mendalam dari dirinya. Yang keenam ada fungsi heuristik. Nah, fungsi heuristik ini yaitu untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mempelajari seluk-beluk lingkungan. Yang ketujuh ada fungsi imajinatif. Nah, fungsi imajinatif ini yaitu untuk melayani dan menciptakan gagasan-gagasan yang bersifat imajinatif. Ragam bahasa Indonesia. 1. Definisi ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaiannya, kemudian topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, serta medium pembicaraannya sebagaimana yang terdapat di dalam KBBI. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal.
2. Klasifikasi ragam bahasa. Yang pertama ada ragam baku atau frozen. Ragam baku adalah variasi bahasa yang paling formal dipakai dalam situasi-situasi kidat atau upacara-upacara resmi. Yang kedua, ragam resmi atau formal. Variasi bahasa yang dipakai dalam pidato kenegaraan, surat-surat dinas, dan buku-buku pelajaran. Yang ketiga, ada ragam usaha, yaitu ragam bahasa yang lazim dipakai dalam pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Yang keempat, ragam santai atau casual, yaitu ragam bahasa yang dipakai dalam situasi yang tidak resmi, seperti berbincang dengan teman atau keluarga. Yang kelima, ada ragam akrab atau intimate, yaitu ragam bahasa yang dipakai para penutur yang hubungannya akrab, seperti keluarga atau teman karib. 3. Laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa dapat disampaikan secara lisan atau tulis dalam bentuk standar, semi-standar, dan non-standar. Jenis-jenis laras bahasa. Yang pertama ada laras ilmiah. Laras ilmiah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang merupakan hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Yang kedua ada laras bahasa keilmuan, yaitu seorang penulis karya ilmiah menyusun kembali bahan informasi menjadi sebuah karangan yang utuh. Yang ketiga ada laras bahasa populer, yaitu sebuah tulisan yang bersifat ilmiah tetapi diungkapkan dengan cara penuturan yang mudah dimengerti. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.